Di tengah panasnya siang kota, seorang kakek renta mendorong becaknya perlahan. Tubuhnya gemetar, bajunya basah oleh peluh. Ia hanya ingin mencari nafkah dengan sisa tenaga. Namun nasib buruk menimpanya saat seorang oknum Satpol PP memakinya dan menendang becaknya karena dianggap mengganggu lalu lintas. Kakek itu terjatuh, wajahnya memar, dan semua orang hanya menonton. Namun siapa sangka, dalam hitungan jam, wajah oknum Satpol PP itu viral, dan tak lama kemudian, ia dipanggil langsung oleh atasannya. Saat ia masuk ke ruang kerja wali kota, tubuhnya gemetar. Karena yang duduk di sana adalah anak dari kakek yang baru saja ia hina. Bagaimana akhir kisah ini? Apa yang terjadi saat air mata seorang anak bertemu dengan luka ayahnya? Simak hingga akhir, karena akan ada kejutan yang akan menyentuh nurani kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah yang penuh pelajaran ini, mari bersama-sama kita bersyalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tulis sholawat terbaikmu di kolom komentar agar kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebutkan juga dari daerah mana kamu menonton, dan klik like serta subscribe channel ini. Semoga yang sudah like dan subscribe diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, serta diberikan kebahagiaan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di sudut kota yang sibuk dan panas, terdapat seorang kakek tua bernama Raffi. Setiap hari, ia mengayuh becaknya perlahan menyusuri jalanan kota dengan semangat yang tak pernah padam. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, tubuhnya mulai membungkuk, namun sorot matanya masih menyala. Walau langkahnya lambat, semangatnya tak pernah surut. Dengan becak tuanya, ia menawarkan jasa mengantar orang dari satu sudut kota ke sudut lainnya. Ia tak pernah mematok harga. Bayar seikhlasnya, nak, selalu begitu katanya. Pakainya lusuh. Topi butut menutupi sebagian wajahnya yang telah keriput. Baju putihnya pudar dan bercampur noda bekas peluh serta debu jalanan. Tapi kakek Raffi selalu tampil bersih. Setiap pagi ia mencuci wajahnya dengan air sumur di belakang rumah kontrakannya, menyisir rambutnya perlahan, lalu memeriksa becaknya sebelum mulai bekerja. Ia bukan pengemis. Ia tidak pernah meminta. Ia hanya ingin bekerja, selama tubuhnya masih bisa bergerak. Namun di tengah kota yang modern dan gemerlap, kehadiran orang seperti kakek Raffi sering dianggap mengganggu. Banyak mata yang memandangnya dengan jijik, mencibir, dan bahkan tak segan mengusirnya. Tukang becak bikin kumuh kota, begitulah komentar yang sering ia dengar, namun ia abaikan dengan senyuman. Kakek Raffi tidak punya siapa-siapa. Istrinya sudah lama meninggal. Anaknya, yang dulu dibesarkannya dengan susah payah, kini telah menjadi orang sukses dan tinggal di kota lain. Tapi tak banyak yang tahu, bahwa anak itu kini duduk di kursi tertinggi pemerintahan kota sebagai seorang wali kota. Namun kakek Raffi tak pernah mau hidup mewah. Ia menolak tinggal di rumah dinas anaknya. Ia ingin tetap menjadi diri sendiri. Ayah tidak ingin dikenal karena jabatanmu. Ayah ingin hidup sebagai rakyat biasa, katanya suatu malam pada sang anak. Dan hari-hari pun berlalu. Ia tetap mengayuh becak dari pagi hingga matahari turun ke ufuk barat. Peluhnya adalah harga diri, dan becaknya adalah warisan kehormatan. Hingga suatu siang yang sangat terik, di tengah keramaian, ketika kakek Raffi hanya ingin berteduh di bawah pohon, takdir membawanya pada sebuah insiden yang akan mengguncang kota. Sebuah peristiwa yang akan membalikan wajah-wajah yang selama ini memandang rendah. Siapa sangka, kakek yang sering dianggap pengganggu jalan itu, adalah ayah kandung dari orang paling berpengaruh di kota tersebut. Namun tak ada yang tahu. Belum saatnya kebenaran terungkap. Dan hari itu, adalah hari ketika luka pertama dibuka oleh kesombongan seorang yang memakai seragam, tanpa mengenali wajah cinta yang selama ini tersembunyi di balik peluh seorang ayah. Siang itu matahari menggantung tinggi di langit kota. Udara terasa panas dan menusuk kulit. Di pinggir jalan dekat taman kota, kakek Raffi berhenti sejenak. Ia menurunkan tubuhnya yang mulai letih dari becak dan mencari tempat berteduh. Sebuah pohon tua di dekat trotoar menjadi sandaran terbaiknya. Ia duduk di bawahnya, mengusap peluh dengan sapu tangan lusuh yang diselipkan di saku bajunya. Ia tidak sedang meminta-minta. Ia hanya ingin mengatur napas, memberi waktu bagi jantungnya yang renta untuk sedikit beristirahat. Tapi belum lama ia duduk, datang seorang petugas Satpol PP muda dengan seragam lengkap, wajahnya tegang, penuh kesombongan. "Hei, Pak, ngapain duduk di situ? Bikin kotor taman," bentaknya sambil mendekat. Kakek Raffi mendongak perlahan. "Maaf, nak. Saya hanya sebentar, cuma istirahat sejenak. Becak saya tidak menghalangi jalan, kan?"
Alasan? Sudah tua masih nyusahin. Kalian ini, tukang becak, pengemis, sama saja. Cuma bikin malu kota. Kalau mau mati, mati saja di rumah. Suara petugas itu semakin keras, menarik perhatian orang-orang di sekitar. Beberapa berhenti, tapi tak satu pun yang berani menegur. Petugas itu menendang becak kakek Raffi hingga terguling ke aspal. Kotak peralatan dan botol minumnya terlempar. Tubuh Renta itu gemetar. Ia berusaha berdiri, tapi lututnya lemah. Ia jatuh terduduk di aspal panas, tangannya luka tergores. Namun tak sedikit pun kata makian keluar dari mulutnya. Ia hanya menatap petugas itu dengan tatapan yang membuat dada sesak. Ayahmu pasti bangga punya anak sekuat kamu, ucapnya lirih. Petugas itu tertawa sinis. Sudahlah, minggir. Saya tidak punya waktu dengar ceramah pengemis bau matahari. Orang-orang mulai berbisik. Seorang pemuda merekam kejadian itu diam-diam dengan ponselnya. Siapa sih bapak ini? Kasihan banget, gumamnya. Sementara itu, kakek Raffi perlahan berdiri. Ia membetulkan letak becaknya, mengumpulkan barang-barangnya yang berserakan, dan menyeret becaknya menjauh tanpa kata. Tubuhnya lunglai, tapi langkahnya tetap tenang. Di dalam hatinya, luka itu lebih dalam dari goresan di tangannya. Tapi mulutnya hanya berucap, semoga engkau tidak pernah tahu rasanya menjadi tua, dan dihina oleh anak yang tak mengenali ayahnya sendiri. Ia berlalu, menyusuri jalan yang kini terasa jauh lebih panjang. Sementara di belakangnya, amarah dan ketidaktahuan seorang petugas masih berdiri dengan dada membusung, belum tahu bahwa yang baru saja ia hina, yang ia dorong dan lukai, bukan orang biasa. Hari itu, langit menyimpan luka. Tapi kebenaran, mulai bergerak pelan. Dan tak lama lagi, kota akan terguncang oleh rahasia yang selama ini tersembunyi di balik peluh seorang ayah yang memilih diam, daripada menyakiti anak yang dicintainya dengan seluruh nyawanya. Sore mulai turun di kota itu. Matahari perlahan merunduk di balik gedung-gedung tinggi. Tapi di jagat maya, sebuah api mulai menyala. Rekaman berdurasi 2 menit 30 detik tersebar luas di berbagai grup WhatsApp, Facebook, hingga Twitter. Video yang memperlihatkan seorang oknum Satpol PP muda menghina dan menendang becak seorang kakek Renta. Satu kalimat dalam video itu membekas, kalau mau mati, mati saja di rumah. Suasana dunia maya meledak. Kolom komentar dibanjiri kemarahan. Kurang ajar. Itu orang tua. Dia kerja, bukan ngemis. Kenapa aparat seperti ini dibiarkan berkeliaran? Siapa nama petugas itu? Harus ditindak tegas. Warganet marah. Tangis mereka bukan karena hubungan, tapi karena rasa kemanusiaan yang terkoyak. Dalam video itu, terlihat jelas raut wajah kakek Raffi yang tetap sabar, meski tubuhnya gemetar saat mengangkat becaknya yang terbalik. Tidak ada satu kata makian. Tidak ada satupun amarah. Hanya kalimat penuh luka, ayahmu pasti bangga punya anak sekuat kamu. Video itu akhirnya sampai ke tangan media. Judul-judul berita menyayat hati. Tukang becak dihina dan didorong, oknum Satpol PP tak menyadari siapa yang ia lukai. Kakek tertindas, kota berduka. Ternyata, dia ayah wali kota. Ya, di antara ribuan mata yang menonton, satu pasang mata terhenti, tak berkedip, dada berdebar kencang. Di ruang kerja yang sunyi, seorang pemimpin daerah, seorang anak, sedang menyaksikan ayah kandungnya diperlakukan seperti sampah oleh aparatnya sendiri. Wali kota Arman terdiam. Tangannya bergetar memegang ponsel. Wajah ayahnya terpampang jelas. Baju lusuh itu, topi tuanya, tangan gemetar yang menahan becak dari jatuh ke got, dan di hadapannya, petugas muda dengan wajah pongah yang bahkan tak tahu siapa yang ia rendahkan. Matanya panas. Bukan karena amarah, tapi karena perih. Ia ingat jelas, ayahnya selalu berkata, jangan pernah pakai nama ayahmu untuk jabatan. Kalau kamu jadi besar, jadilah besar karena Allah, bukan karena garis keturunan. Dan benar. Sang ayah menolak tinggal di rumah dinas. Ia memilih tinggal di gang kecil, menyambung hidup dengan menarik becak. Ia tidak pernah mencampuri urusan pemerintahan. Tidak pernah meminta perlakuan istimewa. Ia hanya berkata, ayahmu ini cuma penarik becak, nak. Tapi jangan pernah lupa, ayahmu juga manusia. Wali kota Arman menutup ponsel. Ia berdiri pelan, lalu menatap jendela kota yang kini terasa lebih dingin. Tak lama kemudian, ia memanggil ajudannya. Tolong panggil oknum Satpol PP yang ada di video itu. Segera. Di tempat lain, si petugas yang mulai gelisah menerima telepon panggilan mendadak. Jantungnya berdegup kencang. Video itu sudah ia lihat. Wajahnya jadi buah bibir. Namun ia belum tahu, panggilan itu bukan sekadar teguran. Tapi awal dari pertanggungjawaban,
yang akan membuatnya menunduk di hadapan seseorang yang selama ini ia anggap tak berharga. Dan saat itu tiba, kota ini akan menyaksikan bagaimana air mata seorang anak mengalir bukan karena kehilangan jabatan, tapi karena ia melihat ayahnya disakiti dan tak mampu berbuat apa-apa. Belum. Tapi waktu itu akan segera datang. Langit mendung menaungi gedung pemerintahan siang itu. Udara terasa berat, bukan karena hujan yang turun, tapi karena suasana di dalam kantor wali kota yang sedang menunggu kehadiran seseorang. Di ruang utama yang sejuk dan megah, wali kota Arman berdiri membelakangi jendela. Matanya kosong menatap jauh keluar sana, ke arah jalanan tempat ayahnya dulu sering mengayuh becak, di antara gedung-gedung yang kini ia pimpin. Di tangannya, foto kakek Raffi terlipat setengah. Gambar yang diambil dari cuplikan video, saat ayahnya jatuh di pinggir jalan, wajahnya terluka, dan becaknya terbalik, karena ditendang seseorang yang tak tahu bahwa yang ia hina adalah orang tua dari pemimpin kota ini. Saat pintu diketuk, Arman menarik napas panjang. "Silakan masuk," suaranya tenang tapi dalam. Masuklah seorang pemuda berseragam Satpol PP, wajahnya gugup dan berkeringat. Tangannya gemetar, pandangannya ragu-ragu. Tapi begitu ia melihat siapa yang berdiri di hadapannya, tubuhnya langsung gemetar hebat. Ia berusaha berdiri tegak, namun lututnya nyaris tak mampu menopang berat tubuh dan rasa bersalah yang tiba-tiba jatuh menghantamnya. Wali kota Arman duduk perlahan. Ia membuka laci, meletakkan foto itu di meja. "Kamu tahu siapa ini?" tanyanya, pelan, namun menghujam seperti petir. Petugas itu mendekat. Matanya melebar saat melihat foto itu. Mulutnya terbuka, tak bisa berkata apa-apa. Itu, kakek yang ia hina. Yang ia tendang becaknya. Yang ia bentak di depan umum. Itu, suaranya tercekat. "Itu ayah saya," jawab wali kota Arman, langsung. Tidak ada jeda. Tidak ada basa-basi. Hanya kebenaran yang telanjang dan dingin. Petugas itu langsung berlutut. Tangannya menutup wajah. "Maafkan saya, Pak. Saya tidak tahu itu ayah Anda." Tapi wali kota Arman menatapnya tajam. "Kau tidak perlu tahu siapa dia untuk menghormatinya. Apakah hanya karena dia ayah saya kau akan menyesal? Bagaimana jika dia hanya kakek biasa? Apa dosanya dia padamu, sampai kau hina seperti binatang?" Seketika, ruang itu dipenuhi tangis tertahan. Petugas itu jatuh terduduk, wajahnya memerah. Ia tidak bisa membela diri. Semua pembelaan telah runtuh oleh kalimat itu. "Ayah saya memilih hidup di luar rumah dinas. Ia tidak mau dikenal sebagai ayah wali kota. Ia ingin hidup sebagai orang biasa, agar bisa menjaga harga dirinya. Dan kau, mempermalukannya di jalanan kota yang saya pimpin." Wali kota berdiri. "Saya tidak akan memecatmu sekarang. Tapi kau harus menemui beliau. Kau harus meminta maaf, bukan karena dia ayah saya, tapi karena dia adalah manusia. Dan yang kau perlakukan, bukan hanya ayah saya, tapi ayah dari banyak orang tua yang dihina hanya karena tampak miskin." Sang petugas menunduk dalam. Hari itu, ia belajar bahwa jabatan bisa membawa kuasa, tapi kemanusiaan adalah ujian terbesar. Bahwa di balik tubuh renta yang lusuh, bisa jadi ada hati yang lebih mulia dari seluruh gaji dan bintang di pundaknya. Dan ketika ia melangkah keluar dari ruangan itu, dunia seolah berubah. Ia tak lagi berjalan sebagai petugas, tapi sebagai seseorang yang membawa beban kesalahan, dan satu kesempatan terakhir untuk menebus luka yang telah ia ciptakan dengan kesombongan dan ketidaktahuan. Malam itu kota tenggelam dalam sunyi. Di sudut ruangan rumah dinas, wali kota Arman duduk sendiri menatap foto lama di tangannya, foto kakek Raffi muda, sedang mendorong becak sambil menggendong dirinya kecil di kursi penumpang. Foto yang dulu ia simpan diam-diam karena terlalu malu untuk menceritakannya kepada dunia. Dulu, ia berpikir ayahnya terlalu keras karena tak pernah mau menerima pemberian, bahkan setelah ia menjadi pejabat. Tapi malam itu, ia menangis. Bukan karena ayahnya dihina, tapi karena ia tak pernah membela. "Ayah, maafkan aku. Aku tumbuh jadi besar karena punggungmu yang lelah. Tapi aku diam saat punggung itu ditendang," bisiknya lirih, seraya menundukkan kepala dalam. Sementara itu, di tempat berbeda, petugas Satpol PP itu berdiri di depan rumah kontrakan kakek Raffi. Lampunya temaram, suara becak tua masih terparkir di samping rumah. Ia menggenggam kertas permintaan maaf yang telah ia tulis sendiri. Tangannya gemetar. Mulutnya kering. Pintu rumah terbuka perlahan. Kakek Raffi keluar dengan kain sarung dan kopiah lusuh. Wajahnya tampak letih, tapi sorot matanya tetap damai. Ketika melihat siapa yang berdiri di depan rumahnya, beliau hanya diam. Tidak terkejut. Tidak marah.
Hanya memandangi lama, seperti seorang ayah yang sedang menatap anak yang tersesat. Petugas itu langsung berlutut. Air matanya pecah. Maafkan saya, Kek, saya tidak tahu siapa Anda. Saya terlalu cepat menilai. Saya merasa berkuasa, tapi saya buta. Kakek Raffi mendekat. Ia tidak bicara. Ia hanya meletakkan tangannya yang keriput di kepala pemuda itu. Lalu dengan suara rendah dan lembut ia berkata, "Nak, harga seorang manusia tidak ditentukan oleh bajunya. Kau menendang becak saya, tapi yang lebih sakit adalah kau menginjak hati ibumu sendiri, karena ibumu bisa saja seperti saya. Kau menampar dirimu sendiri." Tangis pemuda itu pecah makin keras. Kakek Raffi melanjutkan, "Tapi saya sudah memaafkanmu, bahkan sejak engkau berkata saya pengemis. Karena saya tahu, yang kau hina bukan saya, tapi dirimu sendiri." Malam itu, langit menangis pelan. Kota yang keras menjadi saksi, bahwa kemaafan sejati bukan datang dari mulut, tapi dari hati yang pernah terluka, namun memilih untuk sembuh tanpa balas dendam. Dan disinilah solusi dimulai. Bukan dengan pemecatan. Bukan dengan hukuman. Tapi dengan permintaan maaf yang tulus, dan kemaafan yang menyembuhkan dua jiwa, satu yang sombong, dan satu yang sabar. Pagi itu, mentari terbit dengan sinarnya yang lembut. Lorong kota yang biasanya ramai oleh deru kendaraan, pagi itu menjadi saksi bisu dari momen paling menggetarkan hati. Di bawah pohon rindang tempat kejadian itu dulu terjadi, tempat di mana kakek Raffi pernah dihinakan, ditendang, dan dianggap sampah, kini berdiri dua orang, seorang tua dengan sorot mata penuh ketenangan, dan seorang muda yang berlutut dengan wajah basah oleh air mata penyesalan. Petugas muda itu, yang dulu membentak dan menghina tanpa tahu siapa yang ia sakiti, kini datang bukan membawa seragam, melainkan hati yang hancur dan jiwa yang ingin ditebus. Ia memegang tangan keriput kakek Raffi, lalu mengecupnya pelan. "Maafkan saya, Kek, bukan karena Anda ayah dari wali kota, tapi karena Anda adalah manusia yang tak pantas saya perlakukan seperti kemarin. Saya malu. Sangat malu." Kakek Raffi tersenyum pelan. Air matanya mengalir. Tapi bukan karena marah, melainkan karena doa-doanya telah dijawab. Ia tak ingin balas dendam. Ia hanya ingin dihormati, bukan karena siapa anaknya, tapi karena ia pernah muda, pernah kuat, dan kini hanya ingin tua dengan tenang. "Anak muda," ucapnya lirih, "kau bukan musuhku. Kau hanya belum pernah merasakan menjadi tua. Dan semoga, saat usiamu sampai seperti aku, tak ada yang menendangmu di jalan." Keduanya saling berpelukan di bawah langit pagi yang menjadi saksi. Di sekeliling mereka, orang-orang yang menyaksikan ikut menangis. Beberapa dari mereka adalah pedagang pasar, pengayuh becak lain, bahkan petugas Satpol PP lainnya. Tangisan bukan karena sedih, tapi karena malu. Karena baru kali ini mereka melihat bahwa pengampunan bisa menyentuh jauh lebih dalam daripada hukuman. Dan semenjak hari itu, kota itu berubah. Program, Hormati yang Tua, Hargai yang Kecil, dijalankan langsung oleh Wali Kota Armand, sebagai bentuk penghormatan kepada ayahnya dan semua orang tua yang berjuang di jalanan. Sahabat semua, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa derajat manusia tidak ditentukan oleh pangkat, jabatan, atau seragam, tapi oleh cara kita memperlakukan sesama. Jangan pernah remehkan seseorang hanya karena pakaiannya lusuh atau pekerjaannya tampak rendah. Bisa jadi, di balik keringatnya, tersimpan kemuliaan yang tidak bisa diukur oleh dunia. Tulis sholawat terbaikmu di kolom komentar sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan juga asal daerahmu, dan klik like serta subscribe channel ini agar kisah-kisah penuh pelajaran seperti ini terus hadir dan menggetarkan hati kita semua. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang rendah hati, tidak cepat menilai, dan mudah memberi maaf. Amin.